Sampailah pada acara inti, yaitu ceramah agama dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan bulan bahasa yang kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Rinaldi Syafiq. Dan insya Allah diakhiri dengan doa juga. Oke, kemudian kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Rinaldi Syafiq kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Al-Azhar apa ini? Al-Azhar 25 ya. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, sekenalnya Pak Dadio saja. Alhamdulillah. Karena baru WA kemarin, alhamdulillah. Yang saya hormati para bapak sekalian, Dewan Guru, Dewan Asatidzah, serta para siswa-siswi Al-Azhar SMP ya, SMP 25. Kalau boleh Bapak lihat, boleh kelihatan nggak semuanya? Yang mungkin yang masih melambaikan tangan semuanya, coba lihat. Jangan-jangan pada tidur ya. Ya, coba yang mendengar suara Bapak angkat tangan semuanya, coba angkat tangan semuanya, jangan pasang display foto saja, angkat tangan semuanya. Ya, angkat tangan semuanya, melambaikan tangan. Melambaikan tangan semua. Iya, alhamdulillah. Semua mendengar ya, insya Allah ya. Semua mendengar ya. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya diundang untuk memberikan tausiah acara peringatan Maulid Nabi SAW di Al-Azhar 25 ini. Saya sebetulnya terbentik di tempat ini karena saya orang sini Pak asli. Ini kampung saya di Babakan nih, di Ampera itu tempat saya main kecil, dan sini tempat saya nyari ikan dulu ya. Kalau sini baru tuh, Kelapa Dua tuh ya. Nirwana, Paradis dulu namanya Nirwana, sekarang Paradis. Ini tempat saya main, Masjid Al-Islam, tempat saya main kecil dulu. Dan ini namanya Kelapa Dua ya. Dan saya tahu sejarah Kelapa Dua. Karena itu bersyukur Allah Subhanahu wa taala saya dipertemukan dengan teman-teman di Al-Azhar. Saya tekan dengan teman-teman, maaf, saya juga guru. Betul, gurunya guru senior. Betul sekali. Dan saat ini saya tidak menjabat guru lagi karena posisi terakhir saya jadi manajer marketing sebetulnya, karena nggak tahu entah di mana skillnya, tapi diambil oleh beberapa perusahaan untuk jadi manajer marketing. Katanya sih bisa jualan, tapi nggak pernah closing. Alhamdulillah pada kesempatan saya pagi hari ini menjelang siang ini karena mendung suasananya ya, jadi seperti pagi terus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita, anggaplah ini sebagai halaqat ta'lim, walaupun acaranya peringatan Maulid Nabi. Karena Nabi idza maratum biriyadil jannah fartau. Kalau kamu sedang melewati kalau kamu melewati kebun taman surga, maka mampir. Ya, mampirlah. Ini kepada siswa yang sedang di rumah. Kalau sedang belum siap untuk online lah. Fartau, mampirlah, turunlah, duduklah. Rasulullah, para sahabat tanya, "Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasul jawab, halaqul dzikr, ai majalisul ilmi. Jadi yang dikatakan Riyadul Jannah, taman surga itu adalah kumpulan zikir atau majelis ilmu. Jadi supaya kita tanpa mengurangi esensi dari Maulid Nabi, anggaplah ini sebagai halaqul dzikir atau majelis ilmu ya, tempat mencari ilmu, kumpulnya orang cari ilmu. Harus tahu, suruh mampir, turun ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini atau yang mendengarkan di sana
Ini luar biasa. Saya tidak biasa ceramah gini nih, mohon maaf. Biasanya, apalagi sekarang bulan bahasa ya, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan mendingan. Ini kan kalau benar belum, orang bahasa Indonesia bahasanya belum benar, tapi masih mendingan lah ya. Jadi teman saya tuh sambil lewat, ketika habis melewati mau takziah, bukan takziah, mengunjungi teman saya yang sakit di tengah jalan, temannya tadi juga di tengah jalan, saya ketemu dengan teman saya yang bisa ngokin, gimana kabarnya dia? Alhamdulillah Pak, meninggal. Sulang indah bukan meninggal, karena lagi minteng kedengarannya meninggal, padahal meninggal gitu. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan mendingan ya, jangan meninggal dar. Tentang lagi mending, lagi mindeng, dan ternyata orang yang mengaku sebagai orang Indonesia, bahasa Indonesianya belum tentu benar ya. Orang Indonesia begitu ulangan bahasa Indonesia cuma dapat 5 gitu, padahal orang Indonesia. Sama dengan orang Arab. Orang yang pandai berbahasa Arab justru bukan orang Arab. Penemu ilmu nahwu itu Abul Aswad Ad-Duwali itu bukan orang Arab. Orang Arab sendiri nggak ngeh dengan bahasanya. Nah, inilah yang perlu ditumbuhkan, maka adanya bulan bahasa ya. Bulan bahasa agar kita ini dilatih, dididik untuk mencintai minimal. Mencintai dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Jangan sampai udah orang Indonesia, bahasa Indonesia dirapotnya jelek ya. Ya memalukan ya. Malah mungkin orang luar yang pandai berbahasa Indonesia. Mudah-mudahan ini juga bagian dari momen kita untuk memperingati Maulid Nabi dan kita dengan bulan bahasa. Hadirin berbahagia, salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah cinta kita Rasulullah, salah satunya adalah yang pertama kita mengamalkan ajarannya, yaitu Islam. Dan ajaran al-Islam sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Ya, artinya apa? Ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, berarti kita mencintai Rasulullah. Ya, jadi mudah-mudahan kita ini semua, ya walaupun kita baru bacanya abata gitu ya dari dulu, mungkin kita masih belatoran kata Nabi, kalau kita baca Quran itu yang belum bisa baca Quran walahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Kalau dia sudah mahir, maka wahwa ma'asyatul kairamil barara, dia seakan-akan seperti bersama para malaikat. Pilih mana? Yang terbata-bata atau yang mahir? Ya, dua-duanya pahala. Yang pertama dapat pahala membaca, dan kedua pahala belajar. Yang kelompok kedua dia mahir bacanya, maka menikmati bacaan Quran, menikmati bacaan Al-Quran. Jadi bukti kita cinta pada Rasulullah minimal kita menikmati baca Al-Quran. Ini anak-anak ini kira-kira ada kewajiban nggak baca Quran di rumah? Hah? Ada ya? Ada lembar harian ya? Baca Al-Quran ya? Berapa lembar sehari? Minimal. Hah? 1,5 halaman, nggak bisa didikte di alam. Coba yang hari ini sudah bisa baca Quran, ayo angkat tangan. Yang hari ini sudah baca Al-Quran setengah lembar, angkat tangan. Ayo, jangan menghadapi mau tapi nggak baca nah, berapa orang tuh? Ya, dia absen dengan gurunya nih, ya. Ayo, nah tuh, ya. Ini sebagai bentuk kita cinta kepada Nabi. Kita kalau ada program dari sekolah minimal baca satu halaman ya. 1 halaman, besok begitu masuk ditingkatin setengah juz ya, setengah juz. Berikutnya kita tingkatin lagi 1 juz per hari. Subhanallah. Mungkin diadakan lomba juga, lomba membaca Quran, bukan lomba musabaqahnya, memperbanyak baca Quran. Hasil dari Maulid Nabi ini ke depan tugas dari guru agama, tadi menteri agama itu, maka dia harus membaca minimal 1 juz dalam sehari. Sanggup? Nah, nggak kedengeran nih. Sanggup ya? Ayo, ada. Ada yang 1 juz satu hari? Ya. Ada 1 juz ya? Mungkin nggak jauh-jauh lah. Kemarin, udah gak lewat lama. Ramadan kemarin, ada hadiahnya kan kira-kira nih? Oh ya, kalau lomba kemarin, siapa yang khatam 1 kali dalam sebulan Ramadan? Ada? Oh, angkat tangan siapa tuh? Tuh, kasih giveaway tuh. Karena lagi viral giveaway tuh. Ya, yang khatam 2 kali. Ada?
Nggak ada yang hatam 3 kali, nggak ada ya? Yang hatam 1 kali kasih ke UPH itu. Ya, alhamdulillah karena mungkin tanda kutip WFH, saya juga guru itu kemarin saya hatam sampai 7 kali. Luar biasa. Ya kan di rumah terus lah ya. Setiap hari baca Quran dan memang kerjanya. Ya, jadi makanya kita bersemangat ketika menghadap baca Quran karena kita paham betul bahwa ini bagian dari ajaran yang Rasul ajak pada kita semuanya. Jadi bentuk cinta kita kepada Rasulullah adalah bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Itu bisanya kita. Ya, contoh sederhana gini lah. Ini hal-hal yang sederhana saja. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang kafir Quraisy dengan 3 pertanyaan. Mereka bertanya tentang ruh, yang kedua tentang Ashabul Kahfi, yang ketiga tentang Zulkarnain. Maksud dan tujuan orang kafir nanya ini kepada Rasulullah, kepada Muhammad SAW adalah dalam rangka menguji betul nggak nih Muhammad sebagai Rasul. Kalau memang Muhammad sebagai Rasul, harusnya bisa jawab 3 pertanyaan ini tentang ruh, Ashabul Kahfi, dan Zulkarnain. Maka Rasulullah dengan PD-nya menjawab, besok saya ceritakan, besok saya jawab, kata Rasulullah. Dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan wahyu menjawab 3 pertanyaan tadi. Ternyata besokannya wahyu tidak turun. Rasul mulai bingung. Orang kafir Quraisy tambah lagi dia nyinyir. Oh kan, Muhammad nggak bisa jawab 3 pertanyaan tadi. Besokannya ayat pun tidak turun. Rasul mulai gelisah. Orang kafir Quraisy tambah nyinyir. Ah, benarnya Muhammad bukan nabi dia. Kenapa? Nggak bisa jawab 3 pertanyaan tadi tentang ruh, Ashabul Kahfi, dan Zulkarnain. Sampai hari ke-15, ada riwayat mengatakan 12, ada yang 15, turunlah ayat, tapi bukan menjawab 3 pertanyaan tadi. Ya, tapi menegur Rasulullah SAW. Ya, menegur Rasulullah tentang Rasul mengatakan besok saya ceritakan. Ya. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada Rasulullah SAW, wala taqulanna li syai'in, jangan kau katakan besok saya akan kerjakan. Inni fa'al dzalika ghadan, besok saya kerjakan, illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit, ingatlah akan Tuhanmu kalau kamu lupa. Ternyata kalimat insya Allah ada dalam Al-Quran. Ya, ada dalam Al-Quran. Ini kan sederhana, Pak. Pengamalan sederhana ya. Mengucapkan kalimat insya Allah. Tapi saking sederhananya, saking gampangnya, kita sering meremehkan, bahasa ihanah, meremehkan kalimat insya Allah. Ini ada perintah dalam Al-Quran, dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang mengucapkan kalimat insya Allah. Besok berangkat apa enggak? Insya Allah ada, Pak. Enggak ada, Pak. Besok nggak berangkat. Kenapa nggak berangkat? Kan saya bilang insya Allah kemarin. Jadi kalimat insya Allah itu kalimat yang dipergunakan untuk melanggar janji kita pada orang lain. Ada dua poin itu ya. 2 poin yang kita langgar. Jadi pertama tidak meremehkan kalimat insya Allah. Yang kedua melanggar janji kita pada orang lain. Ini hal sederhana. Kita lihat contoh sebentar. Di surat Kahfi juga. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam, Allah perintahkan untuk bertemu, belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ada mengatakan orang soleh, ada mengatakan beliau seorang nabi dan juga. Jadi singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa bilang, hal attabiuka ala antu alimani mimma olim tarusda. Boleh nggak aku belajar kepadamu? Nah ini kalimat kalau bahasa balaghahnya, bahasa sastra luar biasa nih, kalimat indah nih, kalimat yang sopan. Hal attabiuka ala antu alimani mimma olim tarusda. Singkatnya, boleh nggak aku belajar kepada kamu, wahai
Nabi Khidir. Jadi mungkin salah satu kelebihan Nabi Khidir adalah beliau tahu betul tentang orang yang dihadapinya, padahal belum pernah bertemu sebelumnya. Ini juga bagi guru sekalian nih, harusnya gitu kepada muridnya ya. Jadi Nabi Khidir itu wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dari sisi ilmu pada Nabi Khidir. Min ladunna, ilmu laduni. Ilmu yang nggak belajar tapi bisa. Itu namanya Nabi Khidir alaihissalam. Dan ternyata salah satu karakter seorang guru adalah dia paham kondisi muridnya. Ya, paham kondisi muridnya. Nabi Musa itu belum pernah ketemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir belum pernah ketemu dengan Nabi Musa. Tapi di ayat itu diceritakan bahwa Nabi Khidir sudah tahu bahwa innaka lan tastati'a maya sobro. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa bersabar bersama. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tukubro. Bagaimana engkau bisa sabar padahal belum pernah kamu pengalaman menjadi orang sabar. Apa jawaban Musa alaihissalam? Satajiruni insyaallah sabiran wal asilaka amr. Engkau akan mendapatkanku insyaallah jadi orang sabar. Ya, dan tidak akan mengkhianati perintah. Singkat cerita, 3 kejadian, 3-tiganya Nabi Musa bertanya, dia nggak sabaran. Padahal sudah mengucapkan kalimat insya Allah. Ya, kalimat sederhana. Ada dalam Quran, kalimat insya Allah. Musa sudah mengatakan insya Allah, tapi tidak terbukti. Di ayat yang lain, di surat As-Saffat, ketika Nabi Allah Ibrahim AS berdialog bersama anaknya Nabi Ismail AS. Apa dialognya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya, inni ara fil manam anni azbahuka. Fanzur madza tara. Ini juga teladan di bagian anaknya ya. Bapaknya bilang, Nabi Ibrahim bilang, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Jadi salah satu mujizat yang kepada para nabi dan rasul adalah dengan melalui mimpi. Artinya Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim memerintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim barangkali pengen nanya dulu sama anaknya. Kan kalau anaknya bilang, ya Allah Bapak tega banget gitu ya. Pasti Nabi bilang, ya Allah anaknya nggak mau, selesai. Ya, tapi ternyata jawabannya di luar nalar manusia. Ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkanku insyaallah menjadi bagian dari orang sabar. Luar biasa, Pak. Dan ternyata insyaallah-nya Nabi Ismail terbukti. Beliau menjadi orang yang Nabi yang paling sabar. Di mana perbedaannya, di mana persamaannya. Ya. Nanti dibahas bagus sekali ini kajiannya. Intinya apa? Pembahasan panjang. Intinya adalah bahwa kalimat insya Allah itu adalah ada dalam Al-Quran dan kita harus mengamalkannya. Jangan meremehkan. Ini bentuk bukti bahwa kita mengamalkan isi Al-Quran sederhana. Belum perintah yang lain. Itu sederhana saja. Yang pada anak sekalian nih, jangan meremehkan kalimat insya Allah ya. Dan jangan anggap bahwa kalimat insya Allah itu untuk membuat, kan sudah bilang insya Allah kemarin. Jadi kesannya kalau kita nggak memenuhi janji itu, maka nggak apa-apa karena sudah mengucapkan kalimat insya Allah. Padahal itu doa. Ya, itu doa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dikuatkan janji kita kepada orang lain. Nah, makanya budayakan untuk memenuhi janji. Janji jam 8 ya, jangan datang jam 9 gitu. Janji 9 datang jam 10. Udah biasa Pak, di Indonesia mekaret. Dulu ada seorang kiai nih, boleh cerita ya. Ada seorang kiai, diundang acara begini, buat Nabi ini sama. Itu tempat waktu nih. Datanglah kiai tersebut ke sebuah masjid. Tanggal berapa sekarang? Itu ya. Nah, saya kebanyakan WFH nih. Kebanyakan WFH lupa tanggal. Kebanyakan WFH lupa tanggal. Tanggal 27 peringatan Maulid Nabi di Babakan. Di masjid, nah sebut Al-Barokah. Di masjid Al-Barokah.
Tanggal 27 jam 9 peringatan Maulid Nabi. Datanglah kita sebut ke masjid yang dituju dan undangannya. Tanggal 27 jam 9 di Masjid Al-Barokah. Begitu sampai masjid, ini masih sepi masjidnya. Kosong gitu, nggak ada yang datang. Nunggu sampai setengah 10. Ini kok belum ada yang datang gitu ya. Apa saya Serem salah kali. tanggal? Apa saya salah masjid? Kalau saya salah masjid, Pak, saya sering, Pak. Jumatan salah masjid. Bahkan saya pernah acara ceramah Maulid, ceramah Ramadan. Salah masjid gitu ya. Pernah gitu salah datang. Kalau masalah jadwalnya beda itu sering. Kalau kemudian datang seorang kecil, tapi dia nggak masuk, itu pun depan pintu sana tuh. Ya, depan pintu. Duduk aja. Nggak lama, dia pikir gini, karena sudah kewajiban, kayak begini Pak ceramahnya ini Pak ya, saya ceramah mengganggu padahal nggak ada orang di depan gitu ya. Akhirnya karena sudah kewajiban, ini kewajiban sebagai seorang dai, sebagai seorang kiai, maka dia naik ke atas mimbar, dia ceramah. Seakan-akan zamannya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal nggak jawab tuh. Kalau kan cuma dia jawab ya. Dia bilang daun salam daun kamunya. Yang jawab salam salam masuk surga. Nggak ada yang jawab, kalau nggak ada orang gitu. Dia ceramah saja. Seakan-akan zamannya banyak. Karena pikir kewajiban beliau walaupun cuma anak kecil itu pun di luar dia akan ceramah. Walaupun di rumah masing-masing, entah tidur atau sedang bangun ya. Boleh ngopi, boleh makan di sana ya di rumah ya gitu. Dia ceramahnya luar biasa. Sampai 15 menit berjalan, nggak ada yang datang juga. Akhirnya, wah kayaknya saya salah tanggal nih. Harusnya tanggal 28 kali ya gitu. Akhirnya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunlah dia. Begitu turun, dia temuin tuh anak kecil depan pintu masjid. Hebat kamu nak, yang lain nggak datang, kamu datang ke pengajian. Kata si kiainya. Apa jawab siapa yang dengan pengajian gitu. Nah, kamu di sini ngapain? Saya di sini mau nutup pintu masjid. Begitu menutup ada bapak, siapa sudah keluar gitu. Jadi ternyata datangnya pun nggak sengaja ya, pengen tutup wajib itu pintu masjid. Tapi semangatnya luar biasa ya, memenuhi janjinya itu luar biasa. Jadi mari nih budaya memenuhi janji, taat, disiplin pada waktunya. Nanti kapan-kapan mungkin pada dia kapan-kapan membahas tentang 7 habit gitu ya. Saya sebetulnya asli trainer Pak, training sebetulnya bukan drama beneran gitu. Jadi 7 habit ini menumbuhkan kedisiplinan, tapi pakai Islami ya. 7 habit Islamic daily. Jadi bagaimana keseharian yang ditumbuhkan dari budaya secara Islami. Tapi 7 habit. Ada yang tahu 7 habit asli dari siapa? Ayo, guru-guru. 7 coffee ya. 7 coffee, 7 habit yang 7 kebiasaan yang harus biasa ditumbuhkan oleh manusia. Tapi ini Islamic daily-nya dari sisi keislamannya. Yang salah satunya adalah kedisiplinan. Itu harus dibangun. Dan itu juga menjadi bagian dari pengamalan kita dalam ajaran Islam. Sederhana nih ya. Kita belum bicara yang lain-lain dah. Saya yakin kalau kita bicara lain luar biasa pembahasannya. Tapi sederhana, ngucapin insya Allah, penuhi janji, disiplin, ini bagian dari cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua, bentuk cinta kita kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ini sunnah Rasulullah ini sederhana ya. Saya yakinlah semua juga sudah pandai lah nih guru-guru sudah mengajar anak tentang bagaimana membiasakan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita sunnah yang paling kecil adalah watumitul adza anit thariq sedekah. Membuang duri dari jalan itu sedekah. Ya, ngebersihin jalan, ngebersihin kelas, berarti sedekah, Pak. Dan mudah-mudahan ini siswa nih jangan ketergantungan sama OB ya. Pak Azhar nih ketergantungan sama OB nih. Biasakan budayakan cinta kebersihan itu bagian dari sunnah. Ya, bagian dari sunnah Rasulullah. Di kelas kita ada yang kotor, bersihin sendiri. Ya, budayakan. Jangan ada OB ini bukan tugas saya, bukan kewajiban saya. Ingat bahwa memang an-nadzafatu minal iman. Sebagai kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi waktu itu ada anitarik, membuang duri dari jalan, ngebersihin sesuatu yang menghalangi jalan, kira-kira kelas kita kotor, nolong kita kotor, maka bersih dengan sendirinya, itu juga sunnah. Ya, makanya ini bukan cuma kalau di rumah juga begitu ya. Coba sembilan lagi yang belakang, sembilan lagi, seluruhnya.
Yang hari ini sudah nyuci piring, angkat tangan. Bantu ibunya angkat tangan. Yang nyuci piring, pagi-pagi ada? Angkat tangan. Perempuan semua. Guru ya, anak-anak. Semua. Yang pagi ini nyuci piring. Hah? Satu, berapa orang? Dua orang? Ada enggak? Iya. Iya. Jadi nyuci piring juga sudah Rasulullah, ya. Nah, iya. Salah satu harusnya mungkin juga bikin tabel juga. Salah satu amalan ilmiah, amal harian siswa adalah nyuci piring. Ya, saya pernah berangkat ke Korea Selatan, ceramah di sana. Saya mampir ke sebuah rumah makan. Itu mohon maaf, karena Indonesia sudah budaya mengumpulkan piring sendiri itu bagian kewajiban pembeli ya. Jadi bukannya petugas. Jadi makan itu dikumpulin sama kita sendiri, itu kewajiban kita. Mahal tegur saya. That's not good katanya. Ini nggak bagus. Rapi sendiri. Saya bilang, aku rapi sendiri. Akhirnya di budaya sana. Habis makan rapi sendiri. Yang lebih heboh lagi, piringnya itu ditaruh sendiri oleh kita ke tempat piring. Kotor. Dia bilang nggak dicuci sekalian. Gitu. Itu budaya Eropa, Korea ya, yang sudah negara maju gitu ya. Ternyata mereka ngumpul sendiri dan taruh tempat piring sendiri ke tempat cucian piring kotornya. Padahal saya bilang ini restoran, saya bayar. Gitu. Ternyata nggak begitu. Ya dikerjakan oleh dengan sendirinya. Nah ini budayakan habis makan nyuci piring. Ya itu kebiasaan juga di rumah. Habis makan nyuci piring. Lagi-lagi ini sunnah. Ya ngebantu orang tuanya, ngebantu kalau udah suami istri, ngebantu istrinya atau ngebantu suaminya, itu juga bagian dari Rasulullah SAW. Sunnah yang sederhana adalah atabassumu ala wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Ya, berarti kalau cemberut nggak sunnah. Ya, kan kalau kita ikutin pelatihan SQ Ari Ginanjar kan, maka ketika pagi hari kita harus tarik bibir kita sesenti ke kiri ke kanan, terus sambil tarik lagi bibir kita ke kiri 1 senti. Maksudnya suruh senyum. Awalilah pagi harimu dengan sarapan, Bu. Saya pernah pagi-pagi ke sarapan jam 10 emas gitu ya. Ya, jadi memang kita harus biasakan senyum. Ya, senyum. Senyum itu kalau bahasa kita bisa menghilangkan endorfin yang kotor yang rusak nih. Senyum juga membawa kebahagiaan. Ya, kan banyak tuh kata-kata bijak tuh ya. Apa kalau bijak tuh? Bahwa tersenyumlah kamu karena hari ini atau janganlah kamu karena maka hari ini akan menjadi indah gitu ya kalau salah ya. Intinya adalah senyum itu sunnah. Ini sudah sederhana lagi-lagi. Senyum sudah sederhana. Kalau kita biasakan senyum, bukan senyum itu gila. Biasakan senyum kepada orang lain, itu berarti mengamalkan sunnah Rasulullah. Nah, banyak sunnah-sunnah sederhana ya yang bisa kita kerjakan kepada seluruh siswa. Biasakan juga nih. Kira-kira apalagi Pak sunnah selain yang paling gampang? Ya tadi ngebersihin jalan, senyum kepada orang lain, apalagi kira-kira? Ibu senyumnya? Apalagi senyum yang ya apa bukan senyum? Apa sunnah yang paling sederhana lah? Yang gampang kita kerjakan. Tadi mengucapkan kalimat insya Allah juga sunnah. Ya. Nah kalau di 7 habit salah satunya adalah membiasakan membaca Bismillah ya di awal kegiatan. Nah, itu juga menjadi bagian dari kebiasaan yang harus dibudayakan. Nah, kalau bicara disiplin itu bukan lagi sunnah, tapi itu kewajiban. Ya, makanya saya bilang kenapa disiplin ajaran Islam yang harus kita budayakan. Sementara sunnah yang kira-kira sederhana tapi membuat orang bahagia itu namanya sunnah. Kalau sunnah secara fisik banyak. Bagaimana kita makan tidak boleh berdiri ya wala tasraban wa anta qaim. Jangan kau minum sambil berdiri, itu budaya yang sederhana juga tapi jarang kita lakukan. Kalau ada istilah mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlepotan gitu. Berlepotan kemana-mana ya. Artinya ternyata sunnah-sunnah yang seperti ini nih budayakan di Al-Azhar ya. Saya yakin udah disampaikan. Semua kalau biasa kita melakukan itu semua akan menjadi sebuah indah kalau kita biasa menunjukkan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah untuk kita bersolawat adalah mari kita banyakin baca selawat. Ini tadi sudah selawatan tadi karena Zuman ini tidak susah ya gitu ya.
Memang kalau kita acara peringatan Maulid Nabi, intinya adalah baca selawat. Sebetulnya selesai Pak dengan baca selawat. Kalau saya ceramah bukan acara inti. Ceramah itu acara sambilan. Ada syukur, nggak udah, yang penting ada selawatannya. Ada bentuk cinta kepada Rasulullah adalah kita baca salawat. Man sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang baca salawat satu salawat, maka Allah balaskan 10 salawat kepada yang bacanya. Ya, minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimal itu. Minimal itu. Apalagi kalau kita baca salawat-salawat yang lain ya. Lagi viral nih salawat yang apa tuh yang lagi rame. Bareng-bareng bisa di guru-gurunya. Yang tibur Rasul bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan iwa shifai'a wa nuril absari wa dawaiha wa ala alihi wa sallam. Lagi kompak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi abada wa nuril absari minimal selawat kayak gini nih dibiasain dibudayain ya. Apalagi selawat yang lain. Nah, intinya adalah mari kita cinta membaca selawat. Kalau kita biasa belum boleh bicara fadilahnya ya. Kalau bicara fadilah, subhanallah nih kalau ada murid nih siswa lagi ujian nggak bisa ujiannya, otaknya bebel, ya. Banyakin baca selawat, ya baca selawat. Kalau sering isi training bilang gini, banyak menghafal, banyak lupa, sedikit menghafal, sedikit lupa, tidak menghafal, tidak lupa. Nah, bukan maksudnya. Memang lagi-lagi nanti kalau dalam training ini, kapan guru training maksudnya metode menghafal itu sudah metode autodidak gitu. Tetapi untuk menghafal Quran, hadis itu masih suatu keharusan, ya. Karena salah satu juga yang menghasilkan sebuah keberhasilan hadis itu adalah karena hafalan. Tapi ada metode-metode menghafal yang efektif dan efisien. Makanya perlulah kita banyak pengembangan seperti ini dan lagi-lagi kembali kepada cinta kita berselawat. Cinta kita pada Rasulullah dengan banyak-banyak membaca selawat. Dan kalau kita banyak baca selawat, nanti insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah ya. Dan ini bukan merupakan satu fadilah kita dalam kita banyakin baca selawat. Baik, itu barangkali yang dapat disampaikan. Ada tanya jawab ya? Ada tanya jawab? Minimal guru sini yang nanya ya. Ya, yang mau nanya silakan. Tutup. Yang mau nanya? Menteri Agamanya disiapkan tulisan. Ini saya pernah juga ngisi Zoom, ada tuh foto begitu gini. Nggak tahu orang lagi makan gitu, baru itu fotonya doang di sebelah gitu. Ayo, yang mau nanya silakan. Katakan dulu, kelihatan nggak? Gurunya boleh bangga, silakan. Ada gurunya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya simpulkan bahwa salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah yang pertama mengamalkan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sunnah yang paling sederhana adalah membuang duri dari jalan. Sunnah yang paling tinggi adalah al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga, biasakan atau cinta kita membaca selawat. Itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita biasakan tiga itu saja, maka insya Allah kata Nabi, kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum
Jadi kalau kata Allah, kalau kamu cinta kepadaku, katakanlah in kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Ya. Yuhibbukumullah, maka Allah cinta padamu. Jadi cinta kita kepada Nabi adalah dalam rangka kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasulullah adalah dalam rangka kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah, berarti kita tidak cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu barangkali mari kita dengan doa semoga acara ini senantiasa mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa pada kita semua mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Allah angkat semua penyakit-penyakitnya dan Allah dengan sedia kala dan kita semua yang hadir sini baik di sekolah maupun di rumah masing-masing Allah kasih rezeki yang besar, Allah kasih rezeki yang luas, umur panjang, kesehatan dan semuanya yang baik-baik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Hadirin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim hamdan yuwafina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal fadlu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna warhamna wa barik alaihi. Amin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawafana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka huda wa taqwa wa afafa ghina. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan tadi ceramah agama kita yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, bisa memetik amanah-amanahnya, nasihat-nasihat dari beliau. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang Amin. Selanjutnya kita akan ada di penghujung acara. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Saya Ibu selaku MC mohon undur diri dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijal on baik kagak main. Enggak apa-apa sih. Siapa tuh? Kevin. Kalau main di mute, boy, main di mute. Kalau